Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sujud syukur. Semoga anak-anak diberi kesehatan semuanya sehingga bisa menerima ilmu dengan baik. Oke? Dari pembelajaran ini kita bisa mengetahui bahwa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan ini adalah untuk memahami ketentuan sujud dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu murid mampu menjelaskan ketentuan sujud syukur dan mempraktikkannya dalam simulasi. Mungkin anak-anak sudah tahu bahwa sujud itu adalah yang biasanya dilaksanakan ketika sholat, baik itu sholat fardu yang 5 waktu itu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Tapi yang perlu kalian pahami yaitu sujud tidak hanya itu, ada juga sujud yang lain, seperti contohnya ini, ada sujud syukur, ada sujud sahwi, dan ada sujud tilawah. Ayo kita mengulas tentang sujud syukur pada kesempatan kali ini. Sujud atau syukur, sebelum kita bahas tentang sujud syukur, syukur sendiri itu bermakna kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sujud syukur bisa diartikan bahwa sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia selamat terhindar dari suatu musibah. Yang mungkin sebagian banyak kita, kalau kita mengucapkan syukur itu dengan ucapan alhamdulillah, kita kasih nikmat sama Allah, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Padahal tidak hanya ucapan itu yang bisa kita lakukan, bisa juga kita melaksanakannya dengan sujud syukur. Itu lebih utama selain kita mengucap alhamdulillah. Oke anak-anak, hukum dan waktu pelaksanaan sujud syukur, semua ulama bersepakat bahwa sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Berikutnya, sujud syukur dilakukan di luar sholat. Jadi, sujud syukur hendaknya dilaksanakan di luar sholat, bukan di dalam sholat. Maka apabila orang melakukan sujud syukur bareng ketika sholat duhur misalkan, maka sholat duhurnya batal otomatis. Karena pelaksanaan sujud syukur ini dilaksanakan di luar sholat. Dalil Al-Quran yang memperkuat ini adalah surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Memang tidak ada dalil yang khusus untuk perintah melaksanakan sujud syukur, tetapi dari dalil ini kita tahu bahwa kita dianjurkan sama Allah ketika ada nikmat yang diberikan oleh Allah, maka hendaknya kita bersyukur kepadanya. Dan ingatlah juga kata Allah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Itu kata Allah. Berikutnya bisa kita lihat juga pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ibn Majah, dan Imam Al-Hakim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu amrun yasurruhu aw busyira bihi khairan sajidan syakiran lillahi tabaraka wa ta'ala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau Nabi diberi kabar gembira, maka beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Jadi tidak hanya mengucap alhamdulillah, tetapi beliau juga mengiringinya dengan
dengan melakukan sujud syukur. Syarat sah sujud syukur ini ada dua pendapat, di mana pendapatnya madhab Syafi'i dan juga madhab Hanafi dan Maliki. Sekarang kita ulas syarat sah sujud syukur menurut madhab Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa syarat sahnya melakukan sujud syukur yang pertama adalah suci dari hadas. Ini tidak berhadas kecil maupun besar. Dia dalam keadaan suci. Yang kedua, suci dari najis. Tidak ada barang najis apapun yang dia bawa ketika bersujud. Yang ketiga, menutup aurat. Tidak ada aurat yang terbuka, baik laki-laki maupun perempuan ketika melaksanakan ini, maka sesuai dengan ketentuan. Mana auratnya laki-laki yang ditutup, mana auratnya perempuan yang ditutup, maka ketika sujud syukur pun harus demikian. Yang berikutnya, menghadap kiblat. Tidak boleh membelakangi kiblat dan lain sebagainya. Yang kelima, niat ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, dia berniat untuk melaksanakan sujud syukur. Yang berikutnya adalah salam. Nah, ini sujud syukur, kita lihat dari gambar ini. Pertama, kita niat sujud bersamaan dengan takbiratul ihram. Berikutnya sujud. Ya, sujud ini yang dibaca gampang sekali, yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian langsung duduk, habis itu langsung salam. Syarat sah syukur menurut Imam Hanafi dan Maliki ini lebih simpel karena hanya 4. Yang pertama, suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Ini menurut Imam Hanafi. Jadi hanya berdiri, kemudian niat, langsung sujud. Tidak usah salam dan lain sebagainya seperti dilakukan oleh Imam Syafi'i. Hikmah sujud syukur yaitu terhindar dari sombong, memperoleh kepuasan batin, lebih dekat dengan Allah, memperoleh tambahan nikmat, terhindar dari siksa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.